Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabila Syahputri. Di sini saya akan membuat monolog tentang Orde Baru. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Orde Baru. Orde Baru sering disebut juga dengan Orba. Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan diterbitkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Latar belakang munculnya Orde Baru. Meski Indonesia sudah merdeka pada tahun 1950 sampai 1960-an, kondisi Indonesia masih belum stabil. Bahkan pada saat Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, kondisi politik maupun ekonomi di Indonesia itu masih belum stabil. Keputusan Soekarno mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi dan memancing persaingan antara angkatan bersenjata dengan PKI. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Kelahiran Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 atau yang biasa kita kenal dengan Super Semar. Orde Baru ini lahir karena diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 atau yang biasa kita kenal dengan Super Semar. Pada kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, sidang Kabinet Dwi Korah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah sidang tersebut, salah satu ajudan Presiden Soekarno melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Karena Soekarno ingin menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi, Presiden Soekarno akhirnya menyerahkan pimpinan sidang tersebut kepada Wakil Perdana Menteri II pada saat itu, yaitu Dr. Johannes Leimina. Tapi di tempat lain, 3 orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk meminta izin menghadap kepada Presiden. Setelah mendapat izin tersebut, pada hari itu juga 3 perwira tinggi datang ke Istana Bogor dan menyampaikan kondisi di ibu kota Jakarta pada saat itu, dan meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, khususnya Angkatan Darat, sudah dalam kondisi siap siaga. Namun, kedatangan mereka tidak hanya untuk melaporkan hal tersebut, tapi juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan tersebut. Karena Presiden Soekarno menanggapi permohonan tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan negara dan bangsa Republik Indonesia. Sejak saat itu, surat perintah itu disebut sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa kita kenal dengan Super Semar.
Selanjutnya, apa sih kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru? Oke, yang pertama itu perkembangan GDP per kapita Indonesia pada tahun 1968 yang tadinya hanya 70 US dollar dan pada 1966 telah mencapai lebih dari 1.565 US dollar Amerika. Yang kedua, suksesnya transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya KB. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang kelima, sukses Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang keenam, sukses gerakan wajib belajar dan lain sebagainya. Tidak hanya kelebihan, sistem pemerintahan Orde Baru juga memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya? Oke, kita sebutkan ya. Yang pertama itu semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata. Karena hal tersebut, timbul kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Karena pembangunan di Indonesia pada saat itu hanya terjadi di pusat kota saja, sedangkan di pelosok-pelosok daerah jarang sekali terjadi pembangunan. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan yang hanya terjadi di pusat-pusat kota. Yang keempat, bertambahnya kesenjangan sosial. Yang kelima, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, khususnya masyarakat Tionghoa, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut, akhirnya masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan masa pemerintahan tersebut. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Saat itu juga rupiah jatuh, inflasi juga semakin meningkat, dan perpindahan modal dipercepat. Pada masa Orde Baru tersebut, akhirnya terjadi demo besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa. Para demonstran meminta untuk pengunduran diri Presiden Soeharto. Karena kemarahan para mahasiswa dan sejumlah masyarakat yang semakin meningkat, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Soeharto melakukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai presiden. Saat itu Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden yaitu B.J. Habibie sebagai pengganti Presiden Soeharto dan menjadi presiden ketiga di Indonesia pada saat itu. Sekian monolog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.